pas juga ada file recording kan, biar Betul. bisa diulang kayak gitu. Yes. Ya, maaf Kak, aku lupa recording dari awal, jadi harusnya dari awal di record. Sorry. Thank you untuk remind-nya, Kak. Thank you so much. You're welcome. Jadi aku izin share screen untuk materi kita PPT hari ini. Itu ya, Kak. Siap, Kak. Sebentar ya, Kak. Kak Cika S2-nya ambil apa berarti? Saya ambil ini, Kak. Ambil psikologi. Yes. Psikologi kesehatan mental. Gitu, Kak. Ini apa terlihat? Yes. Ya, alright. So, today itu kita belajar grammar for IELTS, the element of sentence. Jadi, basicnya banget, Kak, bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang terstruktur. Oh, bentar, Kak. Aku tak ambil, saya udah ngeprint sih. Bentar, Kak. Biar, iya. Buat take notes ya, Kak? Yes. Alright. Biar mudah belajarnya, jadi aku print modulnya. Yes. Apa-apa, Kak? Aman. Aku coba izin share screen lagi, tapi bilang. Is it available? Kelihatankah, Kak? Yes. Alright. Jadi topiknya itu selama pembelajaran kita 7 sesi ini, we will be learning element of a sentence, cara membuat kalimat secara terstruktur, subject-verb agreement. Kita juga bakal belajar tentang tenses yang paling penting digunakan di IELTS. Cara membuat kalimat pasif, degree of comparison itu perbandingan, gerundan to infinitive, dan causes. Ini topik selama meeting kita. Tapi hari ini kita akan belajar 2 topik, yaitu element of sentence dan subject-verb agreement. Nah, aku masuk ke the element of sentence. Jadi ada 3 elemen atau 3 aspek dari sebuah kalimat itu. Yang pertama obviously ada subject, kedua adalah verb, dan ketiga adalah object. Di sini kalau di Indonesia itu subjek ya subjek, verb itu predikat, dan objek. Dalam bahasa Inggris, satu kalimat itu setidaknya ada subjek, ada verbnya, Kak. Jadi nggak masalah, nggak ada objek, karena bentuknya pun sudah lengkap gitu. Misalnya, saya mau di Indonesia bilang, saya tersenyum. Itu kan sudah kalimat. Subjek plus predikat. Nah, di Inggrisnya sama aja, I smile. I sebagai subjek, and then smile sebagai verb, kata kerjanya, begitu Kak. Dan seperti semua kalimat pada umumnya, kalau sudah lengkap, kalimatnya selalu diakhiri oleh titik, karena ini banyak banget. Sekarang ini kan kita kalau ngechat, terkadang suka lupa gitu ya Kak, pakai titik. Nah, itu kalau secara akademik, itu bakal mengurangi poin, karena punctuation atau kata tanda baca itu sangat penting. Nah, struktur dari kalimat sederhana dari bahasa Inggris itu ada subjek plus predikat, subjek plus verb, atau subjek plus predikat plus objek, subjek plus verb atau keterangan, subjek atau yang lengkap, SPOK, subjek plus verb plus objek plus keterangan. Nah, dari ini ada yang mau ditanyain dulu, Kak? Not yet, Kak. Alright. So, moving on. Alright. Subjek itu adalah pelaku. Jadi, sorry Kak, keskip. Subjek itu jadi adalah pelaku, orang atau benda yang melakukan aktivitas. Itu tuh pasti akan selalu merupakan kata benda, noun, dan berperan sebagai kata utamanya, main word, atau konsepnya yang, jadi dalam satu kalimat itu, subjek adalah kata utama, gitu. Kalimat lain itu adalah penjelas dari si subjek ini. Contohnya, dalam bahasa Inggris, the number of information that is going around the internet is alarmingly high. Dalam bahasa Indonesia, jumlah informasi yang beredar di internet itu sangat tinggi, gitu Kak. Nah, di subjeknya ini kita bisa sebutin
di subjek kalimat tadi itu adalah the number of information, jumlah informasi. Karena kalimat lainnya that is going around the internet is alarmingly high, yang beredar di internet itu sangat tinggi, itu adalah penjelas dari si informasi ini, jumlah informasi. Begitu. Apakah sudah ada pertanyaan Kak dari penjelasan itu? Not sih, belum Kak. Oke. Nah, mungkin di sini Kak Anis bisa coba sebutin noun yang Kak Anis tahu apa aja Kak? Noun itu apa Kak? Noun itu kata benda Kak, subjek yang Kak Anis tahu. Kalau kata benda itu seperti table, terus gelas, terus car, pencil, book, laptop. Yep, exactly Kak. Okay. Jadi noun itu yang Kak Anis sebutin udah benar semua. Cuma noun itu bisa dibagi jadi 6 tipe. 6 tipe. Yang tadi Kak Anis sebutin itu termasuk dalam kategori noun aja. Noun ini satu kata benda abstrak dan bisa dilihat. Sebenarnya bisa dilihat itu relatif Kak. Jadi sebenarnya definisi yang lebih tepat itu kata yang merepresentasikan benda, orang, atau ide atau suatu hal yang abstrak. Bisa dilihatnya ini as in kalau ide atau abstrak, kita bisa melihat hasil dari ide atau abstraknya itu. Contohnya, untuk kata benda, chair. Chair ini adalah kata benda kursi. Kalau untuk orang seperti mother, ibu, father, atau principal, kepala sekolah. Nah, kalau dari ide atau abstrak itu seperti creativity, kreativitas, freedom, knowledge, itu adalah suatu hal yang abstrak, tapi kita bisa lihat hasil dari abstraknya itu seperti apa. And then ada pertanyaan dari yang noun, Kak? Belum, Kak. Belum. Alright, so yang kedua itu adalah frasa kata. Frasa itu adalah set kata atau kumpulan kata yang membentuk suatu kata benda. Nah, dan di sini secara keseluruhan itu terdiri dari dua, yaitu kata bendanya sendiri dan kata penjelas bendanya itu. Kata penjelasnya bisa sifatnya berupa sifat atau karakteristik, bisa berupa artikel seperti the atau this, dan seperti kata quantifier. Quantifier itu kata-kata yang menunjukkan jumlah atau angka, dan juga preposisi. Preposisi itu kalau di Indonesia di ke dari, di Inggris itu seperti at, in, on, above, dan lain-lain. Nah, di contohnya ini kalimat the provided map illustrates residential area. Peta yang diberikan menunjukkan, mengilustrasikan area permukiman. Kata benda utamanya di sini itu adalah map, noun. Frasanya kan yang di highlight hijau nih, Kak. Kata utamanya itu map. Provided ini adalah kata penjelasnya. Dia mau menjelaskan si peta itu loh yang diberikan, begitu. Nah, kenapa noun phrase ini bisa menjadi subjek? Karena sebenarnya dia itu noun-nya sendiri, map-nya sendiri ini bisa membuat sentence. A map illustrates residential areas. Tapi dia dijadiin frasa itu untuk membuat kalimatnya lebih spesifik. Jadi kata bendanya ini lebih spesifik, bukan hanya peta lagi, tapi mau menunjukkan peta itu loh yang diberikan. Gitu, Kak. Any questions about this one? No. Alright. Sampai segini masih follow along, Kak? Masih mahamin atau ada yang dibingungin? Udah mulai paham sih. Kalau non kan kata benda, jadi di situ ada abstrak yang bisa dilihat. Kayak yang tadi saya sebutkan itu kan bisa dilihat. Nah, kalau yang frasa ini kayak map, tapi di situ diilustrasikan. Jadi map itu loh mapnya menunjukkan kemana itu map. Yes, betul. Jadi frasa ini fungsinya untuk menspesifikkan kata bendanya. Jadi kayak the blue chair, the red table, gitu-gitu kan. Nah, kalau di bawah ini pronoun ini adalah pada dasarnya ya kata ganti orang. Jadi saya mau bilang Cionia Caritas instead of nama panjang, I will say I gitu, saya.
Terus ada you, they, you buat kamu, they untuk mereka, we kami, she dia perempuan, he dia laki-laki, dan it ini untuk dua kata benda dan kata benda dan binatang. Gitu. Jadi di sini kalimatnya saya, I personally agree with the statement. Atau kalau mau bilang Anis personally agrees with the statement. Jadi she personally agrees with the statement. Terus yang keempat ini ada klausa kerja, noun clause. Noun clause ini itu sorry Kak, berupa klausa atau kumpulan kata-kata yang punya subjek dan predikat. Sebenarnya hampir mirip dengan noun phrase, dengan frasa, tapi dia clause ini itu kalaupun dia diambil tanpa penjelasnya, dia masih membuat kalimat yang cukup relevan, walaupun nggak akurat gitu ya secara gramatik, tapi masih bisa menjadi satu kalimat. Contohnya di kalimat ini, what the bar graph shows is relevant. Kita bisa tahu noun-nya ini menurut Kak Anis yang mana, Kak? Noun-nya itu di graph, bar graph. Betul, bar graph. Klausanya itu what the bar graph shows. Jadi ini udah ada subjek, udah ada predikatnya. Sebenarnya dia bisa berdiri sendiri, tapi kurang lengkap gitu. Nah, pada umumnya klausa noun ini, noun clause, selalu dimulai dengan 5W, 1H. Jadi what, who, when, why, where, how. Selain itu juga ditambah that, THAT, this, whoever, whom, whatever, dan whether. Itu untuk membuka kalimatnya begitu, Kak. Fungsinya masing-masing itu ya kalau 5W 1H kan menunjukkan di mana, siapa, kapan, dan lain-lain. Kalau that itu menunjukkan yang adalah, kalau this itu ini adalah, whoever itu siapapun, whom itu menunjukkan kepemilikan, whether itu menunjukkan situasi, dan whatever itu menunjukkan ya apa aja gitu, Kak. So far ada yang mau ditanyain? Belum ya? Alright, kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung cut aja ya, Kak. Oke, nah berikutnya itu ada jeran. Jeran ini adalah kata lain atau istilah untuk verb, kata kerja yang ditambahkan belakangnya in. Dia ini mengubah suatu kata kerja menjadi kata benda, gitu. Ini contohnya, replacing the woodland with school building takes 1 year. Untuk ngejelasin ini kita perlu tahu yang namanya to infinitive. To infinitive ini berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Misalnya itu he likes to read, gitu Kak. Tapi di jerannya itu jadi reading, karena walaupun kata-katanya sama, to read untuk membaca, reading itu membaca juga, tapi jeran ini lebih berfokus ke aktivitasnya. Jadi kalau dari kalimat ini, replacing the woodland with school building takes 1 year, kita translatein jadi bahasa Indonesia itu untuk aktivitas mengganti hutan dengan gedung sekolah mengambil waktu 1 tahun. Jadi aktivitas mengganti. Sementara itu di to infinitive, to replace untuk mengganti hutan dengan gedung sekolah mengambil waktu 1 tahun. Kelihatan kan Kak bedanya? Bedanya itu sebenarnya artinya sebenarnya sama, tapi intensi yang berbeda. Begitu. Does it make sense? Ada pertanyaan Kak dari penjelasan itu? Belum ya? Oke. Nah, contohnya nih, contoh kalau mau yang lebih simple, contohnya reading books is fun. Reading book is her hobby. Membaca buku adalah hobi dia. Di infinitifnya, she likes to read books as her hobby. Yang pertama itu nunjukin aktivitas membaca buku itu sesuatu yang dia suka.
Yang kedua ini intensi dia untuk membaca buku itu adalah hobi dia gitu. Oke, any questions Kak? Jadi bedanya hanya di kalau yang nomor 5 itu yang grand itu aktivitasnya lebih ke aktivitas. Kalau yang to infinitive itu lebih ke ini ya intensitasnya dia. Nah, itu Intensi. intensi. Berarti itu dilihat dari apanya Kak? Dilihat dari kenapa Kak? Sorry. Dari apa itu? Tuplesnya berarti. Oh, iya dilihatnya tuh dari to-nya ini atau tambah ing. Oh, iya paham Kak. Sebenarnya kalau kita pakai di kalimat nih Kak ditulis pun itu 11-12 gitu. Masih sama, bisa kedudukannya sama. Cuma intensinya aja yang berbeda. Kayak meaning-nya gitu. Bukan meaning arti, maksudnya gimana ya, kayak kita mau tuh spesifikin ke apa gitu. Ya, aktivitasnya atau ke intensitasnya gitu. Yes, betul Kak. Oke then, so ini kita coba exercise ya Kak. Siap. Nah, dari kalimat-kalimat ini seharusnya bisa di ini Kak, bisa di underline di Google Meet. Jadi Anis bisa underline misalnya kayak ini gitu. Oh, whiteboard. Yes, nggak langsung di PPT-nya bisa Kak. Oh, bisa ya. Oke. Apakah bisa Kak? Bisa ya. Oh iya ya. Kalau hapus? Hapus bisa eraser atau clear all. Oke. Saya kasih waktu mungkin sekitar 30 detik kali ya Kak untuk identifikasi semua. Subjeknya ya? Yes, betul. Kata benda. Oke. Nah ya Kak. So, kita coba cek dari ini. Yang pertama itu benar, your new neighbors. Jadi karena subjeknya itu tetangga barunya itu sangat berisik. Nah, yang kedua ini benar main subjeknya itu beer, tapi remember tadi subjek itu noun-nya bisa dibagi menjadi 6. Ada frasa noun phrase. Jadi di sini walaupun beer ini udah benar, tapi kita mau menjelaskan untuk meminum, aktivitas meminum birnya itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kita bisa asumsi mungkin punya bir itu boleh, mungkin jual bir boleh, tapi minumnya yang enggak gitu Kak. Kita mau specify. Nah, yang ketiga ini, remember, subjek itu mereka yang melakukan aktivitasnya. Profesor. Yes, betul. Jawabannya jadi profesor. Dan yang keempat, jadi gimana Kak? Keempat bingung. Oke. Keempat ini kita bagi jadi 2 kalimatnya. And itu adalah kalimat penghubung. Kalau di bahasa Indonesia kan dan. Itu menggabungkan 2 kalimat yang subjeknya sama tapi jadi 1. Ya kan?
Kita bagi jadi dua di sini. Pertama udah disebutin, we ini kita. Jadi subjeknya udah pasti kita. Terus berikutnya ini, will conceal itu adalah kata kerjanya. Your name itu adalah objek. Karena kalau ditranslate, literally ditranslate nih Kak, kita akan menutupi nama Anda, dan seharusnya di sini itu ada we juga. Kita akan memastikan konfidensialitas, kerahasiaan, begitu. Jadi subjeknya itu hampir selalu yang paling depan, Kak, yang melakukan aktivitasnya. Jadi kan kita yang bakal menghilangkan nama Anda, gitu. Berarti itu nomor 4, we sama? We sama, di sini tuh seharusnya ada we, tapi karena dia subjeknya sama, dia dihilangkan we-nya. Oh iya. Jadi seharusnya kalimatnya itu, we will conceal your name and we address to ensure confidentiality. Itu Kami ganti ya? Kata yes. ganti ya? Betul, kata ganti, Kak. Kata ganti dari kita, gitu ya. Nah, kenapa dia dihilangin? Karena subjeknya sama, jadi dia nggak perlu ditulis lagi. Kalau di Indonesia kan, berarti kita akan menutupi nama kamu dan memastikan rahasia, memastikan kerahasiaan data. Kan nggak perlu mengulang, kita akan menutupi nama kamu dan kita akan memastikan kerahasiaan. Itu kan kayak agak repetitif dan boros kata gitu istilahnya. Dan yang kedua ini, yang kelima ini udah benar, yang jawabannya itu main noun-nya itu adalah the car, tapi dia sebagai suatu klausa. Jadi the car which I bought yesterday, ini. Ini clause-nya. Clause, noun clause. Kenapa? Karena ada penjelasnya nih. Mobil yang aku beli kemarin, bukan hanya mobil aja, gitu Kak. Does that make sense? Any questions, Kak? Belum, Kak. Insya Allah udah mulai paham. Alright, mantap. Nah, mungkin kalau udah mulai paham, kita coba ke exercise kedua ya, Kak. Ini dari essay, begitu. Izin clear all ya, Kak? Oke, Kak. Alright, so ini ada essay yang biasanya ada di IELTS. Ini kita bisa cek dari, jadi kalau tipsnya sebelum Kak Anis mencoba jawab, tipsnya itu pisahin per kalimat. Jadi ending kalimatnya di mana kita pisahkan karena subjeknya udah pasti berbeda. Dan kalau yang kayak tadi ada kata penghubung itu dipisahin juga, Kak. Seperti N gitu. Betul, seperti N. Kata hubungnya itu kita bisa mengingatnya seperti ini, fanboys. Itu ada for, ada and, ada nor, but, sebentar ya Kak, saya ketikin ya Kak. Oke. Or, y-nya itu apa ya? Kok agak lupa ya? Yet, and so. Itu kata-kata penghubung yang mengidentifikasikan dia kalimatnya udah berbeda. For itu untuk, and itu dan, nor itu tidak keduanya, but itu tetapi, or itu atau, yet itu belum, so itu jadi, begitu. Kalau ada fanboys tadi itu Kak, itu udah mengidentifikasikan setelah si fanboys ini, itu kalimat baru, begitu. Oke deh. Berarti langkahnya pisahin dulu ya, Kak? Pisahin per kalimat dulu, Kak. For sama form beda ya? Kenapa, Kak? Sorry? For sama form. Oh, for itu untuk, from itu dari. Beda ya? Beda.
Kayaknya banyak yang salah ya, Kak. Oke. Kita cek dari corrections-nya. Dan saya kasih penjelasan ya, Kak. Apakah udah benar? Nah, ini corrections-nya, cuma kita cek dari sini dulu ya, Kak. Okay. Jadi yang pertama itu udah benar, karena mau menunjukkan ekspor baju, gitu. Jadi kalimat ini kan ekspor baju dari Kolombia dan ekspor baju dari Myanmar. Had increase ini translation-nya telah meningkat. Berarti itu menunjukkan kata kerja, meningkat. So this one, gimana caranya? So this one is incorrect, karena itu menunjukkan kata kerja meningkat, begitu. So di bawahnya ini, it's correct again, clothing export. Jadi ekspor baju dari Jepang. Kalimat ini karena bawahnya ini menjelaskan ekspor baju dari Jepang telah menurun sedikit, gitu. Dan yang kedua ini benar juga ekspor di sini, Colombian export dan Japanese export. Ada dua jadinya. Tapi digabung jadi satu, Colombian and Japanese exports. So it is correct. Dan ada satu lagi yang ketinggalan, Kak. Oh, iya. Di bagian ini. Myanmar. Kenapa? Yang exports from Myanmar, ini sebenarnya berfungsi sebagai si fanboys juga. Bilangnya whereas itu artinya sementara, gitu. Yang masuk ke 5W1H itu tadi ya? Yes, betul, Kak. Jadi dia awal kalimat. Nah, kenapa kita juga tahu dia adalah subjek? Karena ada kata kunci were. Were ini adalah to be yang menjelaskan dia adalah, gitu, Kak. Jadi most of the time, kalau ada kata-kata to be, kita udah pasti bisa 90% kita bisa nangkap bahwa subjek atau sesuatu yang disebut sebelumnya itu adalah subjeknya, begitu. Does that make sense? Udah mulai paham sih dikit. Okay. Mungkin lebih jelas kalau lihat ini ya, Kak. Dari penjelasannya yang ini. So, jadi di sini dibilang clothing exports from both Colombia and Myanmar. Kata benda aslinya itu subjek utamanya adalah ekspor, ya kan? Karena ingat yang tadi aku sempat saya sebutin, tanpa penjelas lainnya, subjeknya ini, main subjeknya, udah harus bisa membuat satu kalimat. Jadi, secara keseluruhan, ekspor telah meningkat dari nilai dasar mereka, nilai inisial mereka, sampai akhir periode, begitu. Ekspornya aja nih, itu udah sebagai noun utama.
Tapi di sini dia dijadiin klausa karena mau menjelaskan clothing exports, jadi ekspor, dijelasin lagi ekspor apa, ekspor pakaian dari, from itu dari Kolombia dan Myanmar. Jadi klausa kata, noun clause atau klausa kata bendanya yang lebih lengkap itu ini, tapi subjek intinya itu adalah ekspornya doang. Seperti itu. Ada pertanyaan dari situ dulu, Kak? Belum, sementara belum. Oke. Nah, yang kedua ini sama seperti konsep yang di atas, ngejelasinnya ekspor doang, tapi dia mau jelasin ekspor apa yang lebih spesifik, dia menggunakan Japanese clothing, jadi pakaian Jepang. Dan yang kedua, subjeknya itu negaranya tetap di ini ya, masuk juga ya. betul Kak. Negara dan apanya itu mau menjelaskan si ekspornya ini. Gitu. Sebenarnya kalau di underline cuma ekspor doang, itu nggak salah. Karena itu juga benar, itu adalah subjek. Tapi lebih lengkap lagi menggunakan penjelas ekspornya ini, penjelas subjeknya, begitu. Contohnya yang dibawa lagi, ekspor, dia mau jelasin dari Kolombia dan dari Jepang, begitu. Sama seperti yang dibawa, ekspor dari Myanmar. Jadi secara spesifik, itu membentuk subjek, tapi kalaupun nggak pakai spesifiknya, itu tetap subjek, gitu Kak. Make sense? Ada pertanyaan dari situ, Kak? Belum. Oke. Kalau belum, nanti kita masuk ke kata kerja. Yes. Kata kerja itu, jadi kata kerja verb itu ada dua. Kata kerja tradisional yang menunjukkan aktivitas, menunjukkan perilaku atau kegiatan lah. Dan to be. To be itu menunjukkan suatu keadaan, identitas, status, atau kondisi. Contoh paling dasar dari to be itu adalah is, am, are. Jadi, I am, he, she, it is, they, we, you, are. Begitu. Itu sudah pakemnya gitu, Kak. Itu tidak bisa diubah-ubah gitu. Nah, contoh kalau yang kata kerja biasa, I eat rice. Saya memakan nasi. Begitu. Tapi kalau mau pakai to be, karena mau menjelaskan keadaan, berarti bisa I am happy, saya sedang bahagia, atau jadi to be itu ada dua arti Kak. Kalau pada dasarnya ya, di Indonesia itu adalah atau sedang. Jadi I am happy, saya sedang bahagia. Tapi kalau mau bilang I am a student, saya adalah seorang murid. Begitu. To be itu dua kata adalah dan sedang gitu Kak. Contohnya dalam kalimat the bar graph shows a gradual increase. Jadi show ini adalah kata kerja tradisional menunjukkan, sementara di kalimat nowadays children are curious, ini nunjukin sekarang ini anak-anak itu penasaran, sedang penasaran gitu Kak. Ada pertanyaan sampai verb ini? Mungkin ada yang kurang jelas? Kalau are itu berarti juga ikut kata kerja ya. Kalau so kan melihat. Kalau are itu apa, Kak? Are itu dia jadi kata kerja, tapi dibilangnya bukan kata kerja tradisional. Dia itu dibilangnya to be. To be itu, are itu dipakai untuk kata-kata jamak, Kak. Jadi subjeknya itu ada jamak, ada banyak. Dan dia itu sebagai verb karena mau menjelaskan yang tadi adalah dan sedang gitu. To be itu berarti maksudnya tetap to be ya itu. Yes, betul Kak. To be untuk jamak. Kalau yang singular atau yang individual itu is. Kalau untuk saya, khusus untuk saya, kata-kata I itu pakainya am. Am itu nggak bisa dipakai di kata kerja subjek lainnya gitu. Nggak bisa diganti di pronoun yang lain karena I itu selalu am. Terus singular itu is, kalau plural atau jamak itu are.
Begitu. Masih ada yang dibingungin kah, Kak? Udah mulai paham sih. Berarti kan kata kerja tapi ditambah to be juga. Betul. Jadi to be ini bisa menggantikan kata kerja atau bisa menambahkan kata kerja. Contohnya, I am smiling gitu. Saya sedang tersenyum. Ya, begitu kan. Oke. Nah, mungkin Kak Anis bisa coba sebutin verb yang Kak Anis tahu apa aja selain yang di sini, Kak. Oh ya. Berarti kata kerja ya. Apa ya? Look, melihat. Terus apa lagi ya? Mendengar. Hear, listen. Terus Dancing, dance. oh iya. Dan seperti itu ya, detail, menjelaskan dengan detail, tell, gitu-gitu, Kak. Ya, kata kerja itu yang menunjukkan aktivitas gitu. Maksudnya kata kerja itu ya dia tuh suatu aktivitas gitu, bukan nama aktivitasnya, tapi kegiatan yang dilakukan begitu, Kak. Kata kerjanya ya. Kata kerja. Jadi run, berlari. Kalau dia yang tadi yang jeran itu yang verbing, running itu kan aktivitas berlari. Berarti kalau bedanya sama yang tadi, yang subjek itu kalau subjek itu lebih ke bendanya ya. Betul. Kalau ini kata kerjanya. Yes, betul sekali, Kak. Mungkin ya. Siap. Kalau masih bingung boleh ditanyain lagi, Kak, atau nanti mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan. Iya. Alright, kita move on dulu ke tipe-tipe dari verb, tipe-tipe dari kata kerja. Ini itu sebagian besar, maksudnya sebagian aja, sisanya dari kamus, dan itu verb dasar itu show, to consume, to take, to come, gitu. To infinitive kan tadi lah, yang intensitasnya itu. Nah, untuk menghafal verb 1, verb 2, verb 3, ini kan biasanya dipakai untuk past tense dan untuk membuat kalimat yang lebih kompleks, dan yang verb ing tadi yang jarang. Untuk menghafal ini semua, Kak, untuk tahu, itu nggak ada cara lain selain menghafal. Itu yang paling pertama. Tapi, tipsnya untuk menghafal, itu daripada kita hafalin show, consume, itu kita hafalin yang disebut dengan irregular verbs. Kata kerja yang irregular. Irregular itu maksudnya di verb 1 dia itu seperti sesuatu bentuknya, verb keduanya dia berubah bentuk, verb ketiganya nanti dia berubah bentuk. Contoh yang paling mudah, yang paling sering kita dengar itu go, when, gone. Bisa kelihatan ya by the way, Kak, chat saya, Kak? Kelihatan, Kak. Nah, itu namanya irregular verb, karena verb 1, 2, dan 3-nya dia berbeda. Jadi, cara menghafal yang terbaik itu, kita hafalin irregular verbs itu ada apa aja. Contohnya, go, went, gone. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Run, ran, run. Yang berubah-berubah, itu kita hafalin. Dan sisa kata-kata kerja lainnya itu tinggal ditambah ed. Yes. Contohnya, show, showed, showed. Coba saya tanya ke Kak Anis. Exfoliate. Verb keduanya gimana, Kak? Exfoliate. Pakai ed. Exfoliated. Sementara, sing. Sing, S-I-N-G. Sing. Oh, song. Alright, so sing itu sing, tulisannya jadi sing, sang, sang. Oh ya, sing, sang. Song itu kata benda untuk lagu. Begitu.
Jadi kita hafalin irregular, nanti sisanya tinggal tambahin ed aja. Cuma ada beberapa kata yang tidak menggunakan belakangnya ed juga. Betul, itu yang disebut dengan irregular verb. Tertentunya yang nggak ada. Dan itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih Kak irregular verbs itu, karena misalnya ada kata-kata undergo. Saya kasih state. Undergo, gitu Kak. Gimana kita tahu itu verb? Menurut Kak Anis itu verb kedua dan verb ketiganya itu bagaimana Kak? Nggak tahu. Alright. Nah, tips dari yang ini, karena kita tahu go itu verb keduanya when, makanya dia undergo, underwent, undergone. Oh. Yes. Jadi kita ngambil inti dari katanya itu, maksudnya ada kata yang kita notice nih, undergo. Berarti kan go and gone. Undergo, underwent, undergone. Begitu. Atau undercut. Verb keduanya apa menurut Kak Anis? Kalau cut berarti cutted. Oke. Kan ya? Cut itu termasuk irregular verb. Dia cut gitu. Oh. Jadi undercut. Jadi ada juga yang bentuknya repetisi. Itu tadi pertanyaan menjebak Kak. Berarti itu oh iya ya, tetap cut semua ya. Itu tetap irregular verb juga maksudnya. Ya, masuk ke irregular verb. Irregular tuh jadi yang walaupun sama dari awal sampai akhir. Oh. Betul. Jadi kita bilang irregular itu bukan regular berdasarkan verb satunya, tapi berdasarkan apakah dia itu pakai ed atau enggak, gitu. Jadi undercut, cut, put, gitu. Terus kalau bedanya apa Kak berarti? Bedanya apa Kak maksudnya? Jadi bagaimana kita bisa membedakan kalau itu nanti verb satunya ini, verb duanya nanti beda ini, verb tiganya ini? Oke, untuk beda ini itu dari struktur kalimatnya, dari grammarnya. Contohnya, I cut my nails. Saya memotong kuku. Itu sekarang terjadinya, karena itu present tense. Maksudnya itu simple present yang terjadi saat ini. Saat ini, saya sedang memotong kuku, gitu. I cut my nails. Kalau mau dijadiin verb 2-nya, I cut my nails yesterday. Ada kalimat yang menunjukkan kapannya, gitu. Saya memotong kuku saya kemarin. Berarti kalau kita mau pakai verb 1, verb 2, verb 3 itu kapan? Untuk apa? Untuk kapan? Oke. Verb 1 itu biasanya digunakan untuk menjelaskan saat ini. Verb 1 saat ini. Verb 2 itu dipakai untuk menjelaskan past tense biasanya. Jadi apa yang sudah terjadi gitu Kak. Kalau verb 3 juga past tense, tapi either 2. Dia jauh lebih lama waktunya dibanding verb 2, atau ini betul verb 2 dan verb 3 sama-sama menjelaskan kata lampau ya Kak. Tapi verb 2 ini biasanya digunakan untuk yang simple, kalimat misalnya kemarin, 2 tahun yang lalu, atau bagaimana. Kalau verb 3 ini, dia lebih kompleks. Dia harus ada tambahan embel-embel have, has ini. Harus ada tambahan to be-nya. Kenapa? Karena dia mau menjelaskan, ini tuh udah terjadi lama banget, tapi nggak ada waktu spesifiknya, dan dia masih terjadi sampai sekarang. Sejarah kayak gitu ya? Iya, kayak sejarah. Misalnya, I go to war, gitu. I go to war. Saya pergi perang. Itu kan sekarang. I went to war. Saya kemarin-kemarin itu pergi ke perang. Kalau yang ketiga, I had gone to war. Itu saya telah pergi ke perang. Lampau. Itu bisa jadi saat ini saya masih di perang. Bisa jadi udah terjadi yang lama-lama, terus udah nggak terjadi lagi perangnya, begitu. Itu nanti bakal kita pelajarin di modul kedua, Kak, di subject verb agreement. Ada perbedaan antara present dan present perfect. Gitu. Oh ya Kak, untuk apa kata-kata yang irregular verb itu kira-kira ada kamusnya atau ada file PDF-nya biar nanti
Oh, Saya 14 nanti hafalin buat nanti ngafal. boleh saya cariin itunya. Nanti saya bikinin PDF-nya, cariin PDF-nya untuk Kak Anis. Bisa kirim either di WhatsApp atau di Google Classroom, begitu ya Kak? Oke, thank you Jessica. Siap. Nah, dari ini ada pertanyaan Kak yang di atasnya dulu. Belum sih. Alright. Nanti paling PR-nya ngapalin ini. Betul. Itu cara paling mudah untuk ngafalinnya itu biasanya dari kalimat. Jadi kita menggunakan kalimat kayak I drink a drink, I drank a drink, gitu-gitu. Ada tipsnya nggak Kak? Untuk hafalin? Kalau dari saya sih Kak, biasanya kalau dulu ya menghafalkannya itu tuh satu hari itu minimal 3 irregular verb yang saya hafal dan saya bisa pakai di kalimatnya. Jadi saya bisa tahu ini kapan pakainya, saya bisa tahu ini artinya bagaimana, dan bisa pakai di kalimat. Begitu bentuknya. Berarti 3 kata itu langsung praktek ya? Praktek. Betul. Kalau Kak Anis merasa nih 3 kayaknya terlalu susah gitu. Jadi praktis 1 dulu dalam seminggu atau 2 lah minimal. Kan itu lumayan simpel ya, karena hafalin dan bikin kalimat. Jadi hafalin 2 irregular verb, nanti makin lama makin nambah. Gitu. Tips yang paling itu ya menghafal sih Kak sebenarnya. Like there's no other way gitu, nggak ada cara lain selain menghafal. Nah, ini yang sempat tadi saya sebut to be itu adalah atau sedang gitu. Dan ada verb 1, verb 2, verb 3 dan ing-nya juga Kak dari to be ini. Yang is MR, was were, was itu Kak Anis tahu dipakai untuk di mana Kak? Apa ya Kak? Was? Was ini untuk verb 2 dari yang mana Kak menurut Kak Anis? Tulisannya kayak apa Kak? Yang was ini kata nggak ya Kak? WAS. Oh, yes. Dipakai verb kedua. Yes, untuk dari verb 1 yang mana? Dari menurut Kak Anis dari yang 3 ini? Kalau was itu bisa is, bisa are. Oke, so was itu untuk 1, jadi is atau M? Oh, M. M, karena 1. Kan I am, saya kan cuma 1, bukan saya ada banyak. Nah, were ini untuk jamak, berarti kan untuk are, gitu. Was itu untuk 1 ya, tunggal. Nah, ini have dan has been itu juga sama. Has itu untuk 1, was. Have itu untuk banyak. Cara saya ngafalinnya nih Kak, kalau kayak lupa nih aduh verb 1, verb 2 buat jamak atau singular gimana, kita ingatnya ini dari hurufnya lebih banyak yang mana gitu Kak. Oh, siap. Nih, is M cuma 2, artinya dia lebih kecil, berarti artinya dia cuma singular. Are ada 3 huruf, artinya jamak. Dia lebih banyak jamak. Yang ini were 4, yang ini 3, berarti were jamak, ini kecil. Has ini 3 lebih dikit, ini have lebih banyak. Oh, berarti kalau misal yang have sama has been, have itu untuk banyak, has been itu untuk tunggal. Yes, betul, untuk. Jadi contohnya, he has been swimming all night, gitu. Instead of they have been swimming all night. Tapi tidak pakai has been-nya ya? Pakai has been Kak, tergantung dari ininya. Yang tadi he has contohnya he has eaten banana. Dia telah memakan pisang. Has been eating been itu bisa diganti dengan verb. Sorry Kak, itu maksudku. Tapi itu has been itu tunggal ya? Has been itu tunggal. Jadi gini, kalau has been itu kita mau memakai has been itu belakangnya pasti pakai ing. Itu udah secara formula begitu Kak. Has been eating banana. Tapi posisi si been ini, B-E-E-N ini, dia bisa diganti dengan verb 3.
Contohnya, he has been eating banana. Sama kalau been-nya diganti, he has eaten banana. Verb 3 sama verb ing itu sama apa? Gini, nggak apa-apa banget. Nih, jadi to be, coba saya ketikin. Jadi kalau mau has been, itu selalu pakai verb ing. Kenapa? Untuk menunjukkan dari dulu sampai sekarang dia masih melakukan aktivitas ini. Kan ingat tadi, to be itu kata lainnya adalah atau sedang, ya kan? Jadi kalau pakai verb ing berarti sedang melakukan aktivitas apa, begitu. Makanya ada verb ing. Tapi kalau kita nggak mau pakai been-nya, berarti dia has plus verb 3. Begitu. Bingung nggak, Kak? Salah nggak, kalau ada rumus ini baru paham malah. Oh, oke, mantap. Berarti Kak Anis lebih ini ya, belajar lewat rumus ya, Kak, dibanding dari kalimat gitu ya? Iya, ini malah lebih paham. Jadi, Siap. Oke. Noted, Kak. Siap, noted. Nanti jadi mungkin untuk PPT besok-besok nanti saya bikinin rumus apa, jabaran rumusnya gitu ya, Kak. Lebih siap. Soalnya sedikit sharing, Kak. Soalnya kemarin kan saya coba ngajar juga sama teman-teman, mereka biasanya dari kalimat. Jadi yang kalau ada beberapa tuh tipenya dua, yang lebih hafal lewat rumus sama yang lebih hafal lewat kalimat. Cuma belakangan ini saya jarang nemu yang dari rumus, jadi kayak mungkin oh ya udah. Tapi kalau Kak Anis berarti rumus, ya it's even better karena lebih jelas gitu, Kak. Sebenarnya karena kalau rumus kan di awal, oh intinya ini kayak gitu. Betul. Tinggal dijabarin, oh berarti ini gabungannya sama ini. Gitu. Betul. Oke, siap, Pak. Noted banget. Nah, itu. Jadi si to be itu dia been ini tuh mengganti verb gitu istilahnya. Jadi to be is MR. Jadi gini, show kata dasar, consume, take, come, be gitu. Tapi be ini termasuk irregular karena ingat kan berbeda kan, is, was, has. So this is just like verb gitu, antara verb reguler, verb irregular. Ada yang masih dibingungin, Kak, dari ini? Nanti saya putar lagi lah. Kalau masih bingung juga nanti bisa di WA ya, Kak, bisa di chat di siap. grup ya. Chatnya di grup. Oke, berarti lanjut dulu ya, gitu. Siap, Kak. Oke, verb be dan seem. Be dan seem ini dinamain linking verb. Linking verb itu adalah kata penghubung kayak fanboys, tapi dia itu kata penghubung kata kerja gitu. Kalau fanboys tadi penghubung kalimat, be dan seem ini penghubung verb. Nah, apapun yang muncul setelah be atau seem ini disebut komplement. Komplement itu informasi tambahan gitu. Nah, penggunaannya itu ada adjektif atau kata sifat, noun atau kata kerja, dan adverb. Adverb itu adalah kata kerja yang ditambahkan li. Jadi verb 1 plus akhiran li. Biasanya ya, itu most common gitu ya, Kak. Itu untuk menjelaskan sifat, menjelaskan suatu kata kerja atau kata benda atau apapun itu menjadi kata sifat. Contohnya di sini, she is beautiful. Beautiful itu kata sifat, artinya kata dia cantik, menjelaskan karakteristik cantik, sifat cantik. She is a noun. She is a teacher. A teacher itu kan kata benda, jadi dia noun. Dan yang terakhir ini, she is here. Here itu adverb, maksudnya menjelaskan sifat dia saat ini sedang di sini. Atau kalau mau lebih kelihatan, misalnya ini, yang di bawah. The information seems confusing. Confusing ini sifat bingung gitu. Jadi rumusnya itu S plus seem plus
verb ing. Itu untuk adjective. Gitu. Kalau untuk noun, dia itu rumusnya subject plus sim, atau sim itu sama atau to be ya Kak, sim slash to be gitu. Sim plus noun, kata benda. Itu untuk menjelaskan noun. Dan yang terakhir itu she plus subject plus sim plus adverb. Adverb itu tulisannya adv. Ini yang tadi verb 1 plus akhiran li. Begitu. Nah, jadi di sini yang subject i plus sim plus to be ini menjelaskan dia adalah gitulah. Dia adalah pemimpin yang berkompetensi. Itu menjelaskan dia itu pemimpin yang berkompetensi gitu noun-nya. Dan yang terakhir adverb itu mau menjelaskan surprisingly accurate. Ini kata sifatnya itu surprisingly ini kan mengejutkan. Tapi kalau ditambahin li, dia artinya sifat mengejutkan. Sebenarnya kalau mau dihapus adverb itu bisa the result seems accurate. Tapi dia adverb ini gunanya untuk menjelaskan dia sangat akurat, jadi itu mengejutkan. Makanya ditambahkan adverb. Adverb itu kedudukannya untuk menjelaskan secara lebih terperinci dan lebih detail. Begitu, Kak. Dan apakah membingungkan atau kurang jelas mungkin, Kak? Kalau yang ini masih bingung sih, Kak. Oke. Kalau yang to be tadi, kan ditranslatein adalah gitu ya Kak, adalah atau sedang. Berarti kalimat belakangnya itu kalau mau pakai adjective dan noun, berarti kita pakai to be-nya sebagai adalah. Berarti dia adalah cantik, dan yang ke bawah dia adalah seorang guru. Itu kalau be. Kalau adverb, itu gunanya menunjukkan sifatnya, sifat dari dianya gitu. Sedang. Jadi kita pakai adverb be itu untuk adverb yang translationnya sedang. Dia sedang berada di sini gitu. Dia sedang di sini. Adverb. Contohnya kalau yang di sim itu translationnya tampak. Tampaknya, sepertinya gitu. Kalau di bawah ini informasinya tampak membingungkan. Kan sifat membingungkan, gitu kan Kak. Yang bawah, dia ini tampak seperti pemimpin yang berkompeten. Ini kan kata kerja, pemimpin yang berkompeten. Kata benda, pemimpin yang berkompeten itu. Yang terakhir, hasilnya tampak akurat, tapi dia mau menjelaskan dengan adverb, akurat yang sampai mengejutkan begitu. Masih membingungkan nggak ya Kak? Udah mulai paham sih. Ketika sambil lihat rumus terus lihat susunan kalimatnya, udah. Tapi tetap nanti mungkin ada pertanyaan tapi belum bisa tanya, masih bingung soalnya. Oke. Kita coba dari exercise kali ya biar lebih jelas Kak. Nah, pertama ini coba dari identify verb-nya dulu. Verb-nya dulu ya. Verb-nya.
satu kayaknya, Kak. Oke. Oke, yang pertama itu udah oke, Kak. Karena benar, kan place itu memainkan. Yang 3 udah benar. Yang 4 ini, remember, he ini adalah pronoun. Jadi ini tetap masuk subjek, Kak. Oh, karena kata benda ya? Betul, karena dia kata benda. Jadi kata ininya, ya seharusnya itu kata kerjanya itu swell up itu membengkak. Oh iya, harusnya itu. Dan yang ini juga benar, detailnya has increased. Ini yang tadi, verb 3. Harusnya ada itu ya, has increased itu ya. Has increased. Karena increased ini verb 3 yang tadi, Kak, remember. Di bagian yang ini. Been, has been, atau have been. Kan dia verb 3. Been ini bisa diganti dengan verb 3. Begitu. Nah, balik lagi ke yang sini. Yang kedua ini, remember, Kak, kalau verb in itu menjadikan kata kerja sebagai kata benda atau ya sebagai noun. Jadi yang tadinya kata kerja bernyanyi, singing jadi aktivitas bernyanyi. Kata bendanya, aktivitasnya. So, yang verb yang correct itu adalah is, to be. Oh iya. Kalau singing itu berarti kata benda ya, sing. Betul. Aktivitas bernyanyi. Berarti harusnya is aja ya? Betul sekali. Kalau yang pertama itu udah benar, place. Benar, yang pertama ini place. Nah, ini bakal dijelasin di subject verb agreement nanti, Kak, di modul kedua. Kenapa bisa place, kenapa ada yang play, kenapa ada yang place, gitu. Kalau secara simpelnya, perbedaan pakai S dan ES itu dari jamak dan dari jamak dan tunggal. Jadi kalau tunggal pakai S, kalau jamak dia pakai nggak pakai S. Terus kalau yang keempat itu swelled ya? Ya, swelled. 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 Swelled itu membengkak atau bisa juga bilang his arm grows big. Jadi kayak tumbuh besar, tapi itu kurang sinonim sih. Swelled itu. Swelled ini kata verb 2 by the way, Kak. Ini verb 2, kata verb satunya itu swell. Gitu. Ini verb satunya, membengkak. Mungkin dari exercise ada yang ditanyain dulu, Kak? Udah mulai paham sih kalau masuk ke soal. Memang kalau belajar memang harus mencoba gitu ya, Kak. Nah, kita next di essay. Ini Kak Anis mau kerjain sendiri dulu atau mau dibareng-barengin dulu, Kak? Bareng-bareng aja lah, Kak. Oke, bareng-bareng. Nah, yang tadi ingat, Kak, kita udah identify clothing exports ini sebagai subjek. Subjek, ya kan? Nah, yang tadi ingat, yang has dan have been itu kan verb. Di sini adakah yang bentuknya sama dengan has dan have been, Kak, dari kalimat pertama ini? Ini. Oh iya. Have increased. Kenapa bukan from? Kenapa bukan both? Kenapa bukan and? And ini yang tadi fanboys, dia hanya menggabungkan dua kalimat. From ini dari, tapi dari ini kan tidak menunjukkan kata kerja. Itu nggak ada aktivitas yang dilakukan. Cuma preposisi atau cuma menunjukkan keterangan tempat gitu, Kak. Dia bukan sebagai kata kerja. Dia tidak menunjukkan dia itu dari mana. Beda dengan she is from, ada to be-nya. Nah, makanya di bawah ini kita pakainya had increased karena yang tadi has plus has atau have plus verb 3. Begitu. Has atau have itu juga bisa di past tense lagi, di kata dijadiin kata lampau
dengan menggunakan had. Sampai sini masuk akal Kak? Masuk akal, masih make sense? Atau mungkin kurang? Udah mulai paham sih. Nah, yang berikutnya, menurut Kak Anis, dari sini yang mana Kak, dari kalimat kedua ini? Yang ini. Karena atasnya had. Betul sekali. Had slightly declined. Decline itu menurun. Slightly ini dia, yang tadi Kak, adverb. Dia menjelaskan kata setelahnya ini, sifat setelahnya ini apa. Gitu. Jadi kalau di itu, biasanya adverb itu posisinya begini. Adverb plus noun bentuknya. Jadi adverb selalu diikuti oleh noun. Hampir selalu. Karena dia mau menjelaskan setelahnya. Jadi benar, had slightly decline. Nah yang berikutnya ini, menurut Kak Anis yang mana? Sampai batas yang 2003. Ada dua kata. Somewhat sama relatively. Oke. Benar, showed karena menunjukkan. Nah, relatively small ini ingat Kak yang tadi, adverb menjelaskan kata benda. Jadi ini itu miliknya si small fluctuations, miliknya pergerakan yang kecil gitu. Pergerakan kecil yang relatif. Jadi ini bukan sebagai, walaupun memang benar relatif itu bisa sebagai kata kerja, tapi karena ada li-nya, makanya dia adalah miliknya si depan ini. Kata tadi di rumus juga ada yang li juga kan? Di mana Kak? Tadi kayaknya saya itu bukan kata kerja juga, apa tetap bisa kata kerja yang itu adverb. Oh, adverb itu kata kerja yang dijadiin kata sifat. Kata kerja dijadikan kata sifat, oke. Jadi surprisingly itu kan surprising, mengejutkan, surprisingly sifat yang mengejutkan, atau mungkin funny itu kan kata sifat, funny itu kan kata sifat sebenarnya, tapi dijadiin funny itu sifat yang melucukan gitu. Atau increasingly gitu Kak. Itu kan increasing, semakin meningkat, karena ditambahin li, makanya dia sifat yang terus meningkat. Di bahasa Indonesia itu kalau berarti beautifully, iya, benar. Beautifully. Itu jadinya sifat yang cantik, bukan hanya cantik lagi. Bukan cantik aja, tapi udah diganti jadi kata sifat ya. Betul. Dan yang terakhir, verb-nya itu adalah were. Karena ini dia itu posisinya sebagai to be. Yang di past tense-in. Yang di verb 2. To be tapi jadi verb 2. Gitu. Kenapa dia were? Coba Kak. Kanis tahu nggak kenapa dia bisa were, bukan was? Kenapa dia bisa were itu karena dia jamak. Jamaknya dilihat dari mana Kak? Jamaknya dilihat dari extremely. Oke. Extremely, ingat tadi ada li-nya, jadinya dia adverb Kak. Dia kata benda. Dari mana dong Kak? Nah, ternyata dari subjeknya Kak. Tadi ingat subjeknya yang awalnya kan Colombian and Japanese exports. Nah, subjeknya berarti dari exports from Myanmar. Berarti jamaknya dari ekspor from Myanmar. Karena ada S-nya di sini. Bisa dipahami nggak Kak, kenapa dia jamaknya? Jadi, jamak itu ketika kata-katanya ditambahin S. Misalnya, apple. Apple itu kan satu. Iya, kan? Tambah S jadi banyak. Tambah S jadi banyak. Ekspor banyak. Yep, banyak ekspor. Kenapa? Makanya dia were. Kayak books, jadi books.
Nah, jadi kalau misalnya nih ekspornya nggak ada S-nya gitu, Kak. Oh, berarti hanya satu tunggal. Ini jadinya apa? Were ini? Itu jadinya was. Yes, Yes. exactly. Betul. Ada yang masih dibingungin nggak, Kak? Udah mulai paham sih, Kak. Oke, siap deh, Kak. Memang mereka kalau udah dibingungin langsung di-cut aja. Oke, kita lanjut dulu ke ini answer-nya yang tadi. Showed, were, had slightly declined, had increased. Jadi kan udah ada penjelasan yang tadi ya. Jadi saya next. Nah, ini exercise untuk kalau exercise tambahannya dari subject dan verb, Kak, kalau mau. Itu apa, Kak? Ini untuk practice gitu, Kak. Jadi kayak latihan sehari-hari. Nih, linknya saya kirim di... Ada di PPT yang di Classroom juga sih, Kak, ini. Materinya. Cuma ini linknya yang langsung dikirim di message ini bisa. Itu nanti untuk praktis di setelah kelas gitu, Kak. Mungkin besok-besok kalau harian gitu ya. Harian ini tambahan aja gitu, tambahan untuk subjek dan verb. Bisa nggak ya, Kak, dikirim kalau nanti kalau ternyata nggak bisa? Bisa sih, ini udah langsung dibuka. Oke, siap deh, Kak. Nah, nanti kita move on dulu ke modul 2. Not fun ya, Kak? Oh, not fun ya? Oh, yaudah nanti saya kirim link baru deh, Kak, di Google, di WhatsApp, Kak, buat exercise tambahannya, karena kayaknya agak kurang ini nih. Kelihatan ya, Kak, yang subject verb agreement. Ya, kelihatan. Nah, yang ini kita akan ngebahas tentang kenapa yang kedua ya, Kak? Kenapa, Kak? Langsung modul yang kedua. Ya, modul yang kedua, karena atau masih ada pertanyaan, Kak, dari modul pertama itu? Atau yang masih ada yang kurang jelas? Ya? Oh iya, ya. Skip, maaf, Kak. Iya, soalnya objek belum. Iya. Oke, sorry, Kak. Nah, ya objek itu kata benda. Kata benda yang terkena verb. Jadi subjek itu yang melakukan aksinya, verb itu adalah aksinya, dan objek itu yang terkena aksinya. Contohnya di sini, nowadays, children have watched too much TV. Subjeknya menurut Kak Anis yang mana? Subjeknya itu children. Yep. Untuk verbnya? Verbnya have. Have watched. Dan yang objeknya? TV. Ya, too much TV. Ini menjelaskan quantifier. Menjelaskan jumlahnya TV. Karena kan di sini disebut objek TV. Kenapa? Ya dijelasin di sini karena TV adalah benda yang ditonton have watched oleh anak-anak si subjeknya. Jadi objek ini dikenakan aksi oleh si subjek gitu. Nah, contohnya coba Kak Anis identify objek dari kalimat ini, coba, Kak. I play. Apa, Kak? Saya ketikin, Kak. My friends. Nah, itu subjek yang mana? Ini kan kalimat simple. Kalau subjeknya itu I. Terus kerjanya itu play. Terus bendanya itu baseball. Basketball. Karena basketball itu dimainkan oleh saya bersama teman-teman. Bersama teman-teman itu keterangan. Yes. Ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas dari penjelasan awal ini, Kak? Udah sih cukup jelas, Kak. Kalau yang keterangan berarti tidak dijelaskan ya, Kak? Tidak usah diinikan. Kalau keterangan itu jadi untuk mempermanis atau memperspesifik aja gitu, Kak. Oke, siap, Kak.
Nah, di kalimat itu nggak selalu harus pakai keterangan. Yang penting subjek atau verb, subjek dan verb. Jadi rankingnya gini, subjek verb itu selalu bareng, objek ranking di bawahnya, keterangan tuh di bawahnya. Jadi selalu harus ada subjek verb. Susunan itu ya. Susunannya subjek verb selalu ada, boleh tinggal ditambah objek, nanti kalau mau tinggal tambahin keterangan. Siap. Gitu. Tapi yang paling pokok itu subjek, verb sama objek ya? Yes. Paling pokok banget subjek dan verb doang, Kak. Siap. Objek itu tergantung dari sini. Nah, apakah selalu perlu objek atau enggak? Nah, ada dua tipe kalimat, tipe verb, tipe kata kerja. Satu yang butuh objek, satu lagi yang sama sekali nggak perlu objek. Yang butuh disebut transitive verb atau TV, dan yang nggak butuh itu disebut intransitive verb atau IV. Nah, bedanya itu dari mana? Kita bisa lihat dari sini, contoh TV, beat, contain, hit, enjoy, meet. Kita bisa tahu dia itu transitif dan intransitif itu dari apa. Contohnya, people need air to breathe. Orang membutuhkan angin, udara untuk bernafas. Tapi kalau nggak ada objeknya, orang membutuhkan, kan nggak lengkap gitu ya. Iya. Tips untuk mengetahuinya itu, kita bisa nanya pertanyaan, what is doing the action? Jadi siapa atau apa yang melakukan aksi? Kalau bisa dijawab. Terus yang kedua itu, apa yang dikenakan aksinya? Contohnya, I smile. Contohnya, the bottle contain. Apa yang terkena aksi contain? Apa yang terkena aksi memuat gitu, Kak? Botol. Terus, siapa yang terkena aksi botolnya itu? Contain. Contain apa? Gitu. Karena kan kalau contain kita harus menjelaskan itu memuat apa barangnya. Begitu. Agak bingung ini ya, Kak. Mungkin kalau ini sebenarnya bisa didapetin kalau kita translate kata-katanya secara langsung. I beat. Beat itu mengalahkan. I beat apa? Kan harus ada saya mengalahkan sesuatu kan? Iya. Nggak bisa saya mengalahkan doang. Makanya dia disebut transitif. Dia butuh objek. Sementara yang intransitif, itu arrive, come, find, go, itu kalau di bahasa Indonesia, kami sampai jam 11. Kami sampai pada jam 11 siang. Kita bilang, kami sampai, itu juga sudah benar gitu kan, Kak. Cara Indonesia ya. Kami sampai udah membuat suatu kalimat. Nah, tinggal objeknya ini menjelaskan lebih detail aja kami sampainya bagaimana. Biasanya itu yang intransitive verb itu kata-kata yang menunjukkan perpindahan tempat. Arrive, come, go, leave. Kalau transitif ini kata kerja yang membutuhkan objek, kata kerja yang ketika dilakukan harus ada objeknya. Contohnya saya membutuhkan objek sesuatu yang ada yang spesifik. Saya suka, enjoy, saya suka apa, begitu. Does that make sense atau masih bingungin, Kak? Sementara masih bingung. Oke. Ada contohnya nggak, Kak? Contoh selain yang ini, Kak, atau? Soal kayak gitu. Oke. Nih, dari yang exercise, kita kerjain nomor 1 sampai 5 bareng-bareng gitu ya, Kak. Nanti kali sisanya. Dan di sini, di sini itu kita bisa lihat ada the box contains pencils. Kenapa ada pencil? Karena kalau kita translate atau dari ininya, ini nggak ada rumusnya sih, Kak, karena dia subject plus verb plus object rumusnya. Tahunya itu dari ini, kita harus perbanyak, kita paham ini intransitif atau enggak.
Di sini, contains, memuat. Memuat itu menurut Karis perlu dijelasin atau enggak memuat apanya? Iya. Ini kan harus ditambahin objek, memuat pensil, gitu. Oh, Nah, kalau yang ini kita translate atau kita pahami, keretanya sudah datang. Menurut Karis perlu penjelasan nggak? Datang kemana, kapan? perpindahan. Intran IF. Yes, IV. Nah, IV. ini kan nggak perlu kan? Nah, kalau the phone rang, teleponnya berbunyi. Itu TF. Kenapa TF, Kak? Kenapa TF, Kak? Karena berbunyi, yang telepon siapa ya gitu. Kan nggak pindah. Bener nggak sih kayak gitu? Bener kalau secara logika gitu, cuma mungkin aku kurang spesify. Jadi IV itu nggak cuma perpindahan tempat doang, Kak. Oh, IV itu kata kerja yang perpindahan tempat biasanya IV, biasanya intransitif. Tapi intransitif verb masih bisa kata-kata lain intransitif juga. Itu taunya karena ketika dia itu udah spesifik belum verbnya. Contohnya, teleponnya berbunyi. Tadi yang pertanyaannya itu, dia dibunyiin oleh siapa? Apa yang berbunyi? Telepon. Siapa yang membunyikan? Kita udah tahu ini pasti orang gitu. Berarti kan nggak perlu objek gitu, Kak. oh iya iya iya. Berarti TF ya. Oh IF IV. juga. Intransitif. Kok bisa Kak? Karena nggak perlu objek, Kak. Jadi, the phone rang. Itu di bahasa Indonesia, teleponnya berbunyi. Kita kan kadang kalau gitu nggak perlu tambahin. Teleponnya dibunyikan oleh orang. Oh nggak perlu ya. Berarti udah tahu juga kan? Iya. Iya, udah tahu gitu. Berarti nggak butuh objek ya? Betul. Benar objek. Objek, betul, Kak. Nggak perlu objek. Jadi, taunya itu, dia udah detail belum sih kata kerjanya? Udah menjelaskan sesuatu belum sih? Nah, contoh berikutnya, someone is ringing. Seseorang seseorang mau ngebel lah istilahnya kayak ding dong gitu. IF. Yep. Kenapa, Kak? Saya mau tanya, kalau yang TF itu berarti lebih ke apa? Ini itu lebih ke arah aksi yang perlu dijelasin karena dia belum jelas. Kalau IF itu perpindahan sama? Perpindahan sama sesuatu aksi yang udah jelas. Tanpa perlu dijelasin lagi, kita udah tahu konteksnya ngapain. Oh iya sih, Kak. Mungkin lebih masih bingungin nggak ya, Kak, penjelasannya atau? Lanjut coba, Kak. Oke. Nah, contohnya, you need, kamu membutuhkan. Menurut Kak Anis, udah lengkap belum kalimatnya? Kalau lihat dari ini TF ya, Kak? Karena kita kan perlu tahu dia butuh apa. Oh iya. Jadi misalnya kita bilang you need a tahu pencil. ya. Betul. Dia belum tahu nih apa gitu. Kalimatnya masih gantung. Gitu. Betul. Jadi misalnya bilang you need a pencil misalnya. Bisa nggak ya di sini? Pencil. Nggak kegedean, Kak. Udah deh. Maaf ya, Kak, nggak bisa ini pakai text box tadi saya coba. Oke. Nah coba kita kerjain lagi gitu ya, Pak. Sampai 9 deh nanti. We sat down. Kami duduk. Kami duduk ya. Kami duduk di mana? Berarti ya duduk sih udah. Berarti IF ya? Yep, betul. Di kursi kan jelas. Yang pasti di kursi, di sofa. Ya. Nah, yang ketujuh, jangan memukul. Jangan memukul. Masih butuh objek ya, Kak? TF. Betul. Karena kan mukul apa gitu iya, kan. apa?
Nah, ini, apakah kamu memenangkan, apakah kamu mengalahkan? Apakah kamu mengalahkan? Masih TF, objek. Ya, betul. Mengalahkan siapa? Mengalahkan apa? Nah, ini, siapa yang membuka? Who Nah, itu open? masih TF. Yep, betul sekali, Kak. Boleh dipahami gitu ya? Ya, sedikit-sedikit boleh Yes, Pak. yes. Nah, coba kalau 10, Kak. The door open. Siapa yang membuka pintu? Apa? Kalau siapa pakai who? Oh, berarti itu Pintunya telah terbuka. Kan ada past tense. pintunya telah terbuka. Berarti IF. Yep, betul sekali. Karena udah tahu, ya udah terbuka orang gitu. Dan kita kalau kasih penjelasan pun kita udah tahu pintunya kebuka gitu. Ya 11. Ini adalah this is a game no one can win. Ini adalah permainan yang tidak bisa dimenangkan siapapun. IF. Yep. Karena nggak ada penjelasan lain. Ya. Yes. Nah ini Kak, di tengah-tengah nih. IF karena udah ada waktunya juga, Kak. Yep, betul. Itu apa, Kak, artinya? Artinya konsernya dimulai jam 7.30. Kan kita nggak perlu jelasin dimulai kayak gimana, dimulai oleh siapa. Ya ini, begin itu memulai ya Kak, tapi past tense. Dia itu dari begin ini, dia termasuk irregular. Jadi begin, began, begun. TF. Ya. Yang mana Kak? Yang 13? Yang 13 itu butuh objek. Yep. 14. Apakah itu artinya, Kak? Artinya ini tuh kata apa kutipnya tuh artinya it is gini Kak. It is snowing. Snowing itu kan dari kata snow ditambah ing artinya aktivitas bersalju gitu, sedang bersalju. Itu IF. Yep. Cepat apa itu Pak? 15. Nah, she ini yang sama kayak tadi karena ada kutipannya artinya she is fainted, dia sedang pingsan. Oh, cepat dia sedang pingsan. Berarti IF. Orang kan jelas yang pingsan. Iya betul. Did you enjoy? Ini nyaman, kamu nyaman gitu. Enjoy itu menikmati. Menikmati. IF. Yakin menikmati apa juga ya? Iya nggak sih? Yes. Menikmati apa gitu? Iya, tapi menikmati apa juga ya? Berarti TV. Apa Kak? Ini artinya sakit. Tanganku sakit. Kepala, head. Head, kepala ya. Kepalaku sakit. Itu IF. Kalau my foot, apa Kak? Foot ini kaki. Kakiku. Hurt apa itu? Hurt itu sama kayak X, tapi kalau X itu nyut, hurt itu sakit aja. Sick ya? Kayak sick, tapi sick itu kan sakit ini ya. Dia sedang sakit gitu. Hurts itu tuh kesakitan karena bisa kayak kram, ya bener kram, atau karena dipukul dia jadi sakit gitu Kak. IF Kak. Betul sekali Kak. Berarti yang intransitif sudah jelas gitu ya Kak. Kalau spesifik gitu. Kalau ini insya Allah lebih paham kalau yang ini. Oke. Kita next. Berarti yang tadi ini.
Oke. Nah, berarti tadi ini udah clear ya, Kak. Ada yang butuh spesifik, ada yang nggak butuh spesifik. Nah, ini ada juga yang spesifik nggak spesifik gitu. Udah paham insya Allah. Alright then, kita next. Nah, ini identifikasi subjek, verb, plus objeknya. Mungkin kalau ini agak susah ditulis di sini, bisa chat. The passport itu subjek. Terus verbnya itu examinate. Aku nggak bisa baca bahasa Inggris ya, Kak. Jadi nggak apa-apa, Kak. Ini bacanya itu examine. Bacanya itu gini. Examine. Pakai T, examine. Examine itu verb. Terus objeknya itu passport officer, the passport officer. Betul. Yang ketiga ya, Kak. Yang ketiga subjeknya itu biskuit. Verbnya itu like. Objeknya dog. Yep, betul. Nah, sebelum kita move on, ini aku mau jelasin sedikit don't like gitu. Ini itu don't cuma nunjukin verbnya ini positif atau negatif. Jadi kalau kayak di sini the passport examine the passport officer. Ya ini deh, John has set Bailey a new high jump record gitu. Ini kan urutannya belum benar sebenarnya ya, Kak. Iya. Jadi don't ini tuh cuma untuk nunjukin verbnya ini negatif gitu. Gimana Kak? Jadi kata-kata kayak don't, not gitu, not gini, itu nunjukin verbnya ini tuh negatif gitu. Jadi ini kan kayak tidak suka atau not show atau tidak muncul gitu-gitu, Kak. Nah, ini kita identifikasi dulu, nanti baru kita urutin. Oh iya, Kak. Yang nomor 4, Kak. Nomor 4, subjeknya the shop assistant. Bener nggak? Bener, Kak. Ini termasuk noun phrase. Verbnya is. Objeknya wrapping the parcel. Nomor 5, verbnya have. Subjeknya the visitors. Objeknya the new buildings. Benar? Buildings. Yes. Nomor 6, subjeknya my father. Verbnya negatif ya, itu tadi. Did not. Didn't wash. Iya, did not wash. Terus objeknya the dish has. The dishes. Dishes. Sure gitu, Kak. Dishes. Dishes. 7, subjeknya the people. The pipe, ini pipa. Verbnya is. Objeknya the plumber nih apa ya di bahasa Indonesia? Yang ini loh, Kak, plumber tuh orang-orang yang suka sedot toilet itu. Oh, iya. Tukang sedot toilet. Kayak tukang sedot toilet gitu-gitu. Kalau 8, subjeknya itu
The goalkeeper. Verbnya itu objeknya dulu ya Kak. Objeknya the ball. Verbnya nggak tahu yang mana. Catch, menangkap. Oh. Will ini artinya akan. Gitu. Nomor 9 ya. 9. Nomor 9 subjeknya itu the male. Verbnya itu enjoy it. Objeknya the guest. Oke. The guest. Jadi kalau ada UI gitu Kak, ada kayak UI, build, guest gitu, U-nya tuh nggak dibaca. The guest. Tapi nggak selalu ya. The guest bener, the guest. Tapi nggak selalu ya Kak, tapi pada umumnya begitu. Kayak ini. Biscuits. Yang terakhirnya? Nomor 10. Subjeknya itu John. Verbnya itu cannot play. Objeknya the game. Yes. Nah, tugas kita sekarang itu membuat dia aku jadiin sebagai homework, boleh nggak Kak? Karena kayaknya materi nggak kejar hari ini deh Kak, kalau exercise. Boleh. Ini mungkin mau di screenshot dulu apa aja yang di highlightnya Kak, atau nanti bisa Kak Anis identifikasi ulang lagi gitu Kak. Nanti diputar ulang lagi nggak apa-apa Kak. Oke. Nah jadi tujuannya ini, homeworknya ini membuat dia kan kalimat ini tuh ngacak gitu Kak. Homework Kak Anis itu untuk membuat kalimatnya ini jadi urutan berdasarkan subjek, verb, objek gitu Kak. Diurutkan. Diurutkan. Contohnya yang kayak ini. Kan John Bailey subjek. A new high jump record kan objek. Has set ini kan verbnya. Berarti diurutin sesuai subjek dulu John Bailey, verbnya has set, objeknya a new high jump record. Sip Kak. Gitu ya Kak? Kalau diurutin berarti nomor 2 the passport, examined the passport officer. Yakin Kak? Kan the passport officer petugas paspornya. Oh iya. Berarti the passport officer examine. The passport officer examine the passport. Yes. Pertama yang bawahnya kita coba dulu deh. Yang ini the dogs. The biscuits don't like the dogs. Yang melakukan aksinya yang mana Kak? Yang melakukan aksinya dog. Jadi the dogs, verbnya don't like these biscuits, gitu. The dogs. Terus verbnya itu yang don't like. Don't like. Kan tadi yang do not like. Yang kata tidak ya. Dan ininya these biscuits. Terus yang keempat itu the shop assistant is wrapping the parcel. Yep, betul. Nah, seterusnya itu kirim ke WhatsApp boleh ya Kak? Boleh. Siap Kak. Oke, then izin clear ya. Oke Kak. Oke Kak. Kita next aja dulu. Nih, ini sebenarnya ada answer-nya, tapi aku minta jangan dilihat dulu answer-nya. Nanti aku nggak lihat Kak, aku belajar, biar belajar. Kalau aku lihat nanti nggak belajar. Bener. Nah, ini pronoun itu kata gantinya. Ini urutannya aja. I, subjeknya, objeknya. Kalau kita mau jelasin saya sebagai objek, itu pakai me. Possessive adjective ini maksudnya kepemilikan, sifat kepemilikan itu dari jadi my. Sama possessive pronoun itu penggantinya. Jadi kata gantinya untuk possessive itu mine, milik saya. Jadi ini kamu, objek kamu, ini adalah bukumu. Jadi kalau di Indonesia bukumu, ya ini bukuku.
Yang di sini itu milikmu. Ada pertanyaan nggak Kak dari yang ini? Belum. Oke. Nah, yang ini, we, kami, kita, we, secara kita. Objek kami, ini adalah punya kami, maksudnya our book, jadi buku kami. Kalau possessive pronoun, the book is ours. Buku itu milik kami, gitu. Milik kita atau milik kami. Jadi ini tuh ditambahin objek. Kalau di Indonesia kan, possessive adjective ini benda punyaku, benda punyamu, benda punya kami, punya mereka, gitu-gitu. Kalau possessive pronoun ini milikku, gitu. Jadi kalau yang depan itu kan itu cuma harus dihafal ya Kak subjeknya. Yeah. Kalau ini sebenarnya dihafal semua, tapi gunanya yang adjektif itu bentuknya begini, noun, adjektif. Aku tulisnya pos adj ya Kak, possessive adjective gitu ya. Yeah. Possessive adjective plus noun. Kalau dia sebagai possessive pronoun itu dia noun plus is possessive pronoun. Begitu. Ada pertanyaan Kak dari yang ini? Belum sih. Oke. Agak di skip ya, modals. Modals itu selalu di-follow, selalu diikuti oleh verb 1. Jadi verb yang tadi itu yang kata dasarnya. Can, could, will, would, ini juga dihafalkan. Can atau could ini perbedaannya, can itu lebih ke present, ke saat ini, dan dia definite. Jadi udah pasti bisa atau udah pasti belum. Kalau could itu biasanya digunakan untuk deskripsiin masa lampau atau yang mungkin bisa, mungkin enggak gitu Kak. Maybe. Kayak maybe. Cuma could itu jadi misalnya I can draw. Saya bisa menggambar gitu. Kalau I could draw itu ya saya mungkin bisa gambar gitu. Intensinya begitu. Terus kalau will sama would itu akan, would itu mungkin akan, shall atau should itu harus, dan yang should itu kayak dianjurkan, may itu mungkin, might itu ya mungkin. Kalau must itu harus, itu nggak ada yang kayak gini-gininya. Kalau have to atau has to itu tergantung tadi yang singular, yang tunggal dan jamak itu Kak. Have atau has to itu tuh harus juga. Tapi bedanya dengan must itu kalau have atau has to tuh kayak lebih baik, kalau must tuh harus gitu. Siap. Jadi yang di bawah nih, doctors can provide. Jadi dokter bisa menyediakan layanan medis mereka sendiri di luar rumah sakit. Kalau could provide itu dokter bisa aja menyediakan layanan medis mereka sendiri di luar rumah sakit. Jadi lebih nggak pasti gitu Kak. Kalau has to ini seseorang harus, maksudnya dianjurkan harus mengambil responsibility, mengambil tanggung jawab dari yang damage atau kayak yang sudah mereka lakukan. Tapi harusnya wajib apa enggak gitu kan kalau has to. Has to tuh sangat keras dianjurkan gitu. Oh, has to malah sangat keras dianjurkan. Dianjurkan, iya. Kalau must tuh harus banget gitu Kak. Kalau dianjurkan kan masih boleh. Sebenarnya kalau dianjurkan sebenarnya masih bisa nggak diambil, tapi ya ada konsekuensi gitu. Kalau must tuh harus banget, wajib, betul. Kalau have apa Kak? Have itu jamaknya Kak, jamak plural. Jadi
one kan satu. One itu maksudnya dianggapnya seseorang. Someone has to take responsibility for the damage. Tapi kalau pakai have to, we have to take responsibility for the damage. Artinya sama, cuma beda penggunaannya. Dan beda subjek, beda. Ada pertanyaan dari yang ini, Kak? Ada, Kak. Bedanya have sama has to? Yang tadi, Kak, jadi have itu ini, we, they, you, itu plus have to, he, she, it, I have to, you, I, you, they, we plus have to, he, she, it plus has to, gitu kan. Itu secara rumus sudah pasti begitu. Karena I, you, they, we itu dianggapnya jamak, pakai have, he, she, it itu dianggapnya has, walaupun kita nganggapnya I itu kan tadi yang sempat aku sebutin individual kan, Kak. Tapi kalau di bahasa Inggris, I itu selalu di-follow dengan have. I selalu have. You itu juga selalu have, karena kamu itu kan kadang bisa kamu semua, gitu. Ada pertanyaan lagi, Kak? Udah mulai paham. Oke. Jadi kalau I itu walaupun individual, tapi I itu berdiri spesial lah, gitu dia, Kak. Selalu have. I selalu have, you selalu have. Itu walaupun kita nganggapnya individual, tapi mereka selalu, gitu ya. Oke, aku move on dulu. Kok nggak next ya? Nah, ini references-nya. Jadi ada references kalau mau practice grammar lebih lanjut. Maksudnya kalau yang dari ini kurang paham, nanti sebelum reference mungkin tanya dulu boleh. Kalau dari penjelasanku masih kurang oke, nanti langsung boleh dicatat pertanyaan besok, minggu depan. Besok berarti, Kak. Besok tanyain lagi gitu ya. Oke, Kak. Maaf ya, Kak, kalau agak kurang, kayaknya nggak ke cover semua deh hari ini. Gak apa-apa, Kak. Pelan-pelan tapi masuk nih. Iya, aku rasa soalnya kalau dipaksain semuanya hari ini, tapi Kak Anisnya juga nggak paham, kan sayang aja ya. Jadi kalau sempat besok, nanti dilanjut besok. Nah, ini sentuh sedikit sebelum, ini rasanya kayaknya nggak keburu hari ini, tapi kita sentuh sedikit, Kak. Yep. Jadi subject verb agreement ini nggak akan pernah dipakai di kalimat, ini cuma istilah, Kak. Ini menunjukkan ketika subjek dan verb itu selaras. Selaras itu maksudnya apa? Seperti yang aku sering sebut tadi, subjeknya kalau satu, verbnya juga satu, singular, individu, tunggal. Kalau subjeknya itu jamak, ada banyak orang, kata kerjanya itu juga mengikuti jamak. Dan perbedaannya itu, contohnya, the dog chases the cat. Yang kedua, the dogs chase the cat. Menurut kalian perbedaannya apa, Kak? Belum tahu. Oke. Nah, kita lihat dari yang tadi, pemilahan katanya, pembagian. The dog. Menurut kalian satu apa banyak, Kak? Satu. Karena yes. Nah, sementara ini yang ini banyak anjing. Nah, kita tahunya tuh kalau satu pasti ditambah s di verbnya. Berarti kalau misal dognya satu, terus malah di verbnya yang ditambahin s ya? Betul. Kalau dogs-nya yang banyak, s-nya dihilangin, langsung verb biasa gitu. Jadi itu ya jadi kayak gini nih, Kak. Ini kedudukannya juga sama kayak have dan has tadi. Jadi I, you, they, we itu tanpa s, he, she, it plus s gitu. He, she, it
plus verb plus S atau ES. Nah, perbedaan S dan ES-nya itu dilihat dari, nggak next. Ini yang tadi ya, yang ini Kak, jadi yang dirumusin subjek plus verb plus S. Kalau dia satu, kalau dia banyak, subjek plus verb tanpa S dan atau ES. Perbedaan S atau ES itu dari sini Kak. Ini nggak ditulis nih. Yang kurang tambahin, maaf. Berarti it itu nya tanpa S dan ES ya? He, she, it itu verbnya justru plus S dan ES. Kan ini kurang jelas ya, atau mungkin begini kali Kak. He, she, it, verb, S, atau S gitu. Oh iya. Nah itu maksudnya, sorry. Oke. Nah itu perbedaan S dan ES-nya itu dilihat dari kalau dia verbnya ditutup dengan konsonan, dia pasti belakangnya S. Kalau ES itu biasanya kalau dia verbnya, kata kerjanya itu ditutup dengan kata, apa namanya istilahnya vowel. Vowel itu apa ya? Huruf hidup ya Kak? Huruf vowel, huruf hidup. Jadi A, E, I, O, U gitu. Tapi nggak selalu ya Kak, nggak selalu. Itu tergantung dari kata-katanya. Itu kita tahunya basic rule-nya itu kalau kayak run, berarti kan dia runs. Eat, kan belakangnya T-nya tertutup. Eats, gitu. Kalau watch, itu yang tambahin ES itu ada ininya, ada akhiran kata-katanya nih. Coba. Yang belakangnya S, itu ditambah ES, jadi kayak apa ya belakangnya S Pak? Nggak lagi nggak pikiran ya. Yang belakangnya S, terus yang belakangnya SH atau kayak wash, jadi washes. Yang belakangnya S itu, coba bentar ya Kak, verb and lagi ngeblank banget untuk yang itunya, untuk yang belakangnya S. Gak apa-apa Kak. Sorry banget. Nah, yang SH dulu deh, yang SH, endingnya SH ini, contohnya di kata wash, dia berubah jadi washes, gitu. Terus belakangnya watch, belakangnya CH, itu jadi dari watch, dia jadi watches. Terus belakangnya X, itu fax gitu, fax maksudnya mengirim mesin fax jadi faxes. Atau belakangnya itu Z, dia itu jadi dari buzz, kayak contohnya dari buzz jadi buzzes gitu Kak. Berarti hanya dari kata-kata yang belakangnya SH, CH, sama X, sama Z ya? Sama S. Belakangnya S. Sama belakangnya S. Cuma bener-bener gak kepikiran hurufnya yang S. Oh, enggak. Itu bukan. Nanti deh Kak, kalau itu nanti aku kirim di itu, maaf banget Kak. Iya di WhatsApp. Maaf banget. Tapi ini semuanya ini ya Kak. Jadi yang belakangnya SH, CH, X, Z, S itu selalu ditambahin ES. Sementara itu yang lainnya cuma tambahin S. Jadi contohnya kalau menurut Kak Anis ini apa? Kata listen. Listen, tambah S aja. Betul. Kalau yang ini itu ditambahin S. Ditambahin ES, betul. Crouches. Yep. Berarti rumusnya yang di atas SH, CH, X, sama ZS. Yes, ZS. Betul. Ini mungkin aku izin untuk besok. Oke, siap Kak. Udah. Oh, sorry Kak. Sama ini. Kalau belakangnya Y, ampun aku kelupaan. Kalau belakangnya Y, itu dia diubahnya jadi IES. Kenapa? Kayak try.
dia berarti berubahnya jadi tries. Nah, kalau cry dia berubahnya gimana, Kak? Tries. Ceries, yes, betul. Ya, tries. Ceries gitu, cries. Kenapa? Karena Y-nya, I-nya itu menggantikan Y, gitu. Itu sih Kalau secara... itu ada PDF-nya nggak sih, Kak, yang misal kata-kata itu sama verb-nya tadi, yang verb 1, 2, 3, terus tambah ini. Dari Kobi sih rasanya enggak ya, Kak. Nanti aku bikinin buat Kak Anis deh. Oke, thank you, Kak. Siap, Kak. Berarti PR-nya tadi yang terakhir itu ya, di modul yang terakhir. Yang modul. Sama ngapalin ya, Kak? Yes, betul, Kak. Oke, siap. Nanti langsung. Nanti kalau Kak Anis hafalin, saya kan besok ya, kalau keburu misalnya Kak Anis nanti di awal kabarin udah atau belum, nanti aku teks kalau ingat yang Eda juara atau enggak gitu. Tapi kalau listnya menyusul gimana ya, Kak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Alright. Mungkin sampai sini dulu, nanti soalnya ini masih banyak. Jadi mungkin besok kalau boleh nih, Kak, berarti mungkin biar besok juga nggak terlalu telat gitu. Kan besok juga ada essential sama passive voice kan tuh lumayan juga, Kak. Itu kalau bisa aku izin untuk jelasin dulu, nanti baru menggunakan exercise gitu. Boleh. Langsung dijelaskan menggunakan exercise. Jadi teorinya dari exercise yang begitu, Kakak boleh? Yang modul ketiga ya berarti? Apa Gimana? Enggak, maksudnya untuk materinya. Materinya, jadi aku jelasin lebih banyak menggunakan exercise dibanding dari teorinya, begitu biar nggak terlalu ngabisin waktu banget. Gitu, Oke, siap. Nanti teori biar aku baca dulu, nanti Kakak tinggal jelasin kayak gitu kan? Iya, betul, Kak. Gak apa-apa, Kak, malah jadi lebih kalau nggak ngerepotin gitu, karena aku takut Kak Anis kan guru juga. Enggak, malah senang nanti tetap tak pelajarin. Biar hemat juga kan, biar. Karena kan mengingat kita waktunya cuma 14 jam, ketemunya takutnya masih banyak pertanyaan tapi nggak ke-cover gitu sih, Kak. Oke, siap. Berarti nanti PR-nya tetap aku baca yang modul 2 ya? Yes, siap, Kak. Oke, siap. Oke, Dan. Ini aku izin leave, tapi aku izin leave cuma dari meetingnya kan masih jalan, Kak. Jadi kalau Kak Anis masih mau ada nge-chat lagi atau masih mau ada cek dari chatnya itu masih bisa, Kak, gitu. Jadi aku izin matiin recording, nanti Kak Anis masih bisa catat atau gimana, tapi akunya akan leave meetingnya, gitu, Kak. Gak apa-apa sih, udah.